Terdengar, Pak. Ya. Oke, Ya, Pak. Waalaikumsalam wabarakatuh, Pak Dimas. Oke. Saya buka dulu ya. Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita mendapat kesempatan untuk mendapatkan kuliah tamu dari Bapak Tubagus Alfiananda. Mungkin bisa dipanggil Pak TB atau Pak Tubagus nih. sama aja. Oke, jadi Bapak Tubagus ini saya perkenalkan dulu di sini ada mahasiswa dari program studi teknik bioproses yang pertama, kemudian ada juga yang dari teknik pertanian dan biosistem Pak TB. Di sini ada mata kuliah yang namanya teknik kalibrasi, kemudian ada pengukuran lingkungan yang kaitannya sama elektronika dan instrumentasi, dan juga otomatisasi. Eh, Hari ini kita akan menambah wawasan insya Allah bagi rekan-rekan mahasiswa untuk mengenai PT PLN, kemudian sistem pembangkitan listrik secara umum, dan nantinya di minggu depan kita akan bahas mengenai teknik kalibrasi pada pembangkitan listrik. Nanti yang mengisi adalah Pak Tubagus Alfiananda dari PT PLN. Di sini beliau asli Jakarta ya, Pak Tubagus. Ya, Kemudian betul, Pak. beliau menamatkan pendidikan S1 di Teknik Fisika ITS, kebetulan bersama saya, dan sudah mendapatkan beberapa sertifikat kompetensi dari PI. Sudah IPM atau IPU, Pak Tubagus? IPM, Pak. IPM ya, bentar lagi insya Allah IPU ya. Jadi nanti juga rekan-rekan mahasiswa jika nanti bekerja juga selain ijazah sarjana juga nanti perlu juga misalnya ada sertifikasi kompetensi. Misalnya saya juga sedang menempuh pendidikan insinyur juga sekarang, dan saya juga memiliki misalnya sertifikat kompetensi bidang data science. Nanti kalian juga bisa macam-macam inginnya ke arah mana dan disesuaikan. Nah, hari ini kita akan mendapatkan materi dari Pak Tubagus. Mungkin nanti bisa memperkenalkan diri lebih jauh dan Ya, kemudian menyampaikan materi mungkin sekitar 45 menit ya Pak Tubagus. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Ya, saya serahkan waktu dan tempat ke Pak TB, silakan. baik, Pak Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga selamat siang, teman-teman rekan-rekan semuanya. Dan suatu kehormatan saya telah diundang ya untuk mengisi kuliah tamu di Unibrau di Departemen Teknik Biosistem. Mudah-mudahan insya Allah apa yang saya paparkan ini bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Baik, mungkin ini slide saya agak banyak, mungkin saya langsung saja ya. Nanti kalau memang terlalu lama silakan dikasih notis dari Pak Dimas, atau jika ada yang ingin bertanya silakan. Sebelumnya izin share screen ya. Kalau ada yang bertanya bisa langsung dipotong ya Pak Tubagus. Boleh, boleh. Ini kuliah tamu bebas. Ya, silakan. Gantung Pak dosen ya. Baik, rekan-rekan semuanya. Di sini saya akan hari ini ya, di hari Kamis kali ini, saya akan sedikit memberikan pengenalan terkait PLN, terkait di PLN kan karena menangani sisi utilitas tenaga listrikan ya, maka tentu saja bisnisnya di bidang kelistrikan mulai dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Maka di sini saya akan memaparkan secara umumnya terkait PLN. Tapi sebelumnya mungkin sedikit perkenalkan diri, mungkin sudah dipaparkan oleh Pak Dimas. Saat ini saya juga sebenarnya masih menjalankan program S2 juga di ITS, di program studi inovasi sistem dan teknologi untuk bidangnya energi terbarukan di Sekolah Interdisiplin Manajemen Teknologi. Jadi kalau dulu ITS itu ada program MMT, tapi sekarang udah ada program baru lagi yaitu MIST ya, Magister Inovasi Sistem dan Teknologi. Nah, saya mengambil bidangnya untuk energi terbarukan. Untuk karir saya itu di PLN diterima tahun 2010, dan memang saya sebenarnya lama di dunia pembangkitan ya.
di mana di awal 8 tahun ya sebagai di bidang instrumentasi dan kontrol dari asisten engineer sampai supervisor. Kemudian ketika di Jakarta sebagai engineer proyek di kalau dulu ada pusat engineering tenaga listrikan di entitas KPLN, tapi sekarang sudah sudah istilahnya dibubarkan lah dan dipindahkan ke fungsinya ke organisasi lain. Kemudian kemarin terakhir saya sebagai analis continuous improvement pembangkitan di Center of Excellence, dan sekarang saya sebenarnya baru dipindah lagi di divisi portfolio manajemen PLN, jadi lebih mengurusi terkait portofolio bisnisnya korporasi ya, malah sedikit agak udah mulai ke arah manajemen sebenarnya dibandingkan ke teknisnya gitu. Baik, nah ini terkait PLN. Unit kerjanya di mana Pak TV? Masih di kantor pusat Pak Dimas. Oh di Jakarta? Iya, masih di Jakarta. Siap. Baik, ini terkait mengenal PLN, mungkin juga rekan-rekan bisa lihat di situsnya PLN ya, terkait visi misinya. Intinya PLN sebagai perusahaan listrik di BUMN di Indonesia itu juga punya misi untuk sebagai pilihan nomor 1 pelanggan untuk solusi energi. Dan selain itu PLN juga sebagai BUMN dalam menjalankan usaha bisnis listrikan itu juga mempunyai misi agar bagaimana bisa mendorong perekonomian di negara ya, karena di negara Indonesia, karena untuk meningkatkan roda perekonomian, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan juga tidak lupa bagaimana PLN juga menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Jadi di mana setiap PLN menjalankan bisnisnya juga harus melihat dampaknya dari dampak secara lingkungan. Dan untuk motonya nih masih hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Adapun untuk maksud dan tujuan perseroan adalah untuk menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai untuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah di bidang ketenaga listrikan dalam rangka menunjang pembangunan dan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Jadi selain untuk untuk menunjang kepentingan masyarakat juga dia badan usaha PLN benar perlu juga PLN ini mencari profit juga ya, karena menjalankan bisnisnya sebenarnya untuk menjalankan beberapa bisnisnya itu di luar bisnis kelistrikan. Makanya di PLN itu ada nama istilahnya Beyond KWH, jadi menjalankan bisnis di luar bisnis kelistrikan. Makanya seperti kemarin tuh mungkin ada yang pernah dengar ya PLN Icon itu di bidang internet. Nah itu salah satu juga untuk bisnisnya PLN di bidang internet ya, bidang internet dan telekomunikasi. Nah ini sedikit yang saya paparkan ya, subholding dan anak perusahaan PLN. Di mana kalau seperti rekan-rekan lihat di sini untuk di bidang pembangkitan sebenarnya ada beberapa di sini subholding anak perusahaan di bidang pembangkitan, yaitu di sini PLN Indonesia Power. Kemudian kalau dulu nih PLN PJB ya, sekarang berubah namanya jadi PLN Nusantara Power. Kemudian di sini ada PLN Batam yang menangani bisnis kelistrikan di Pulau Batam. Kalau PLN Batam ini yang saja mereka menangani dari pembangkitan sampai distribusi ya di Batam. Kemudian ada PLN Tarakan di Kalimantan yang menangani bisnis operasional maintenance pembangkit. Kemudian ada PLN Batubara yang menangani pekerjaan pasokan batubara. Kemudian ada PLN Gas dan Geothermal juga yang menangani bisnisnya untuk menangani ketersediaan pasokan gas ya, terutama untuk di lingkungan PLN pembangkit di PLN. Kemudian ada pelayaran batra diguna, di sini pelayaran jasa transportasi untuk pengangkutan batubara umumnya. Kemudian ada PTMI, di sini PTMI juga sebagai seperti konsultan juga. Kemudian PLN Engineering di bidang konsultan engineering, kemudian Iconet yang tadi saya sampaikan terkait bisnis PLN di bidang telekomunikasi dan internet ya. Dan kemudian Haleora Power di bidang jasa di pelayanan teknis, untuk di pelayanan ke rumah tangga juga. Terkait beberapa programnya ada juga terkait listrik yang terkait jasa instalatir di mana di bangunan. Kemudian ada MCPN. Ini agak lupa nih kepanjangannya, saking banyaknya anak perusahaan lain, Pak. Nah, dari subholding anak perusahaan ini masih ada lagi nih perusahaan, jadi sampai titik-titiknya gitu. Ada lagi. Baik, mungkin langsung saja
Di sini bisnis PLN ya. Mungkin rekan-rekan di sini lihat dari bisnis PLN ini dari pembangkit, kemudian jaringan transmisi dan sampai distribusi hingga ke konsumen. Di sini pusat pembangkit listrik itu ada berbagai macam yang sudah yang tahu bahwa pembangkit listrik tipenya banyak, ada PLTU, PLTG, ada PLTGU, dan juga PLTA, dan juga sekarang yang lagi sedang dicari PLTS ya. Kemudian dari pembangkit listriknya disalurkan ke saluran transmisi. Di sini ada saluran transmisinya ada bermacam-macam juga, ada tegangan ekstra tinggi 500 kV, kemudian 150 kV, 150 kV, kemudian ada SKTT ini saluran kabel ya, bukan saluran udara, jadi dia tidak di udara. Kemudian ada SUTT 70 kV. Kemudian ada saluran distribusi. Saluran distribusi ini sebenarnya umumnya tegangan menengah dari 30, 20 sampai 60 kV. Nah, di sini kalau untuk saat ini yang benar-benar PLN Holding ya, untuk divisi holding di sebenarnya saat ini untuk kondisi saat ini adalah di transmisi dan distribusi, dan untuk pembangkit sekarang memang sudah diserahkan, mau kedepannya itu akan diserahkan ke holding dan anak perusahaan. Baik, nah ini untuk konsumen berikutnya, untuk konsumen PLN ya, selain dari rumah tangga, ada juga industri-industri besar, industri menengah, dan industri kecil, kemudian sekolah, perguruan tinggi. Nah, di sini tadi yang saya paparkan di sini kan ada beda-beda tegangan ya tadi. Nah, ini tergantung dari konsumennya. Jika konsumennya itu kapasitasnya pelanggannya besar, misalkan industri ya, mungkin dia juga tegangan yang masuk itu tegangan menengah, bukan tegangan rendah. Sedangkan kalau kita perumahan-perumahan kan biasanya masuk ke trafo dulu ya, masuk ke trafo yang kecil tuh yang 20 kV, nanti diturunkan lagi tegangannya, karena yang kita terima kalau di rumah kan 220 volt ya. Nah itu biasanya langsung udah tegangan rendah dia. Kalau udah dengan industri besar, misalkan industri seperti Krakatau Steel, itu udah bisa masuk tuh tegangan menengah. Nah berikutnya, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait di PLN. Jadi di PLN itu ada organisasi yang namanya dispatcher ya, untuk mengatur beban. Jadi di mana dispatcher ini sebenarnya dia bergerak di bidang penyaluran dan operasi sistem tenaga listrik. Jadi listrik yang dibangkitkan dari pembangkit itu nanti diatur oleh si dispatcher ini ke jalur-jalur pelanggan. Jadi tidak serta-merta sebenarnya dari pembangkit langsung transmisi langsung pelanggan itu tidak langsung ya. Jadi diatur oleh yang ngatur jalurnya, istilahnya mengatur jalurnya load bebannya dari pembangkit itu dispatcher ini. Jadi nanti dia ada central control room-nya, dia melihat alur beban dari pembangkit ini nanti yang disalurkan ke industri ataupun rumah tangga. Selain itu juga dispatcher ini juga sebenarnya menjaga stabilitas sistem jaringan listrik, karena kalau misalkan terjadi misalnya ada gangguan ya, misalnya ada pembangkit yang shutdown secara tiba-tiba, itu kan akan mengaruhi kestabilan tegangan ya. Nah itu di dispatcher harus juga mampu berfungsi jangan sampai terjadinya blackout. Jadi harus melakukan manuver-manuver di sistem jaringan. Misalkan kalau misalkan ada pembangkit yang besar ya, misalnya dia shutdown atau trip, dia harus misalkan biasanya kalau pembangkit yang besar itu dampaknya frekuensinya akan turun ya, frekuensi tegangan, frekuensi listriknya akan turun. Misalkan tadi ya standar kita 50 Hz, bisa jadi misalkan nurun misalkan sampai 49, berapa gitu. Nah itu frekuensinya harus dikembalikan lagi seperti normal. Nah, itu strateginya mungkin dengan melepas beberapa load ya, beban misalkan di rumah tangga atau di tempat lain, sehingga frekuensi harus dinormalkan terlebih dahulu. Nah berikutnya nanti bagaimana menormalkan lagi kondisi frekuensinya. Nah biasanya di PLN itu ada namanya menggunakan reserve margin. Nah, jadi ada pembangkit-pembangkit yang kondisinya standby. Tujuannya adalah untuk membackup jika pembangkit yang gangguan stop itu. Nah ketika frekuensinya turun, nah pembangkit yang standby ini akan bertugas untuk memasok listrik ke jaringan, sehingga nanti setelah frekuensi dinormalkan, maka pasokan listrik bisa kembali didistribusikan ke pelanggan. Kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya terkait sistem pembangkit. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan ya tentang pembangkit.
Ya, pertama terkait PLTU, listrik tenaga uap, di mana PLTU merupakan pembangkit listrik bahan bakar fosil, yaitu minyak, gas, atau batu bara sebagai bahan bakar atau menghasilkan uap dengan suhu dan tekanan tinggi untuk memutar turbin uap. Kemudian PLTG, untuk PLTG merupakan pembangkit listrik berbahan bakar fosil, gas, atau minyak, di mana bahan bakar fosil tersebut langsung dibakar dan disalurkan kepada turbin gas untuk menghasilkan energi mekanik yang kemudian dikonversi menjadi energi listrik. Nah, hanya berbedanya kalau PLTU yang menggerakkannya, yang harus menghasilkan uap dulu ya, steam, kemudian steam itu menggerakkan turbin uap. Adapun kalau PLTG dia gasnya langsung yang dibakar, dikompresi, kemudian nanti gasnya tersebut yang langsung disalurkan ke turbin gas untuk memutar generator. Kemudian PLTMD atau PLTD prinsipnya sebenarnya bersama, hanya saja kalau PLTMG atau PLTMD itu, PLTD ini mesinnya berbeda ya. Kalau PLTG dia mesin yang menggunakan turbin. Jangan kalau PLTMG atau PLTD itu menggunakan mesin gas ya. Jadi bukan menggunakan turbin gas. Jadi kalau kalau misalkan teman-teman ada belajar termodinamika ya, siklusnya berbeda. Jadi kalau di PLTG ini siklus Brayton, kalau di PLTMG atau PLTD ini biasanya kalau nggak siklus Otto, siklus diesel. Nah, ini karena dia sistemnya ICE ya, intercombustion engine ya. Kalau PLTG dia kan memang turbin dalam bentuk dia, mungkin kalau turbin ada belit-belitnya gitu ya. Kalau dia ada bentuk bentuk engine-nya dia dalam bentuk seperti kayak PLTD gitu, bukan turbin. Kemudian untuk PLTA sendiri mungkin teman-teman juga tahu ya bahwa PLTA pembangkit terbarukan yang menggunakan energi kinetik air berdasarkan perbedaan elevasi ketinggian. Kemudian energi tersebut digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Kemudian untuk PLTS sendiri merupakan pembangkit listrik energi terbarukan yang menggunakan solar voltaic untuk menangkap energi paparan dari matahari untuk diubah menjadi energi listrik. Dan untuk PLTB itu tenaga bayu, merupakan pembangkit listrik yang menggunakan energi kinetik angin untuk memudar sudut turbin dan dikonversi menjadi energi listrik. Sebenarnya untuk sekarang ini pembangkit banyak macam ya, ada PLTSA yang menggunakan sampah, tapi sebenarnya PLTSA itu hanya berbeda dari bahan bakarnya ya. Tapi cara konsepnya sih sama dengan PLTU. Kemudian seperti pembangkit misalkan yang menggunakan biogas atau biodiesel itu biasanya juga menggunakan mesin-mesin PLTD. Ya hanya bahan bakarnya saja yang berbeda ya, PLTBM lah. PLTBM itu biasanya untuk mesin engine itu hampir sama juga dengan PLTD. Biasanya PLTD menggunakan bahan bakar biomas atau biodiesel. Kira-kira seperti itu. Nah, ini karena banyaknya tipe pembangkit, mungkin saya sekarang akan memberikan contoh untuk pembangkit PLTU ya. Untuk PLTU sendiri, ini memang cukup banyak peralatannya untuk skema PLTU. Jadi skema PLTU ini di sini ada namanya ada cold handling system, kemudian di sini ada boiler, kemudian ada water treatment plant. Jadi PLTU gimana batu bara dari cold handling misalnya diambil dari ship unloader, kemudian dimasukkan ke dalam bunker silo di daerah dekat boiler, nanti batu baranya kemudian dibakar di dalam boiler. Dibakar, apa yang dibakar dalam boiler ini adalah air ya, air yang dibakar, air demin yang dihasilkan dari water treatment plant. Jadi nanti air itu dibakar, dipanaskan di dalam boiler untuk menghasilkan uap bertekanan, kemudian nanti uap bertekanannya dialirkan ke turbin. Nanti turbinnya ini dikopling oleh generator. Nah, uap yang dimasukkan ke dalam turbin ini nanti akan diekstrak lagi ke kondenser untuk dikondensasi sehingga nanti airnya bisa digunakan lagi untuk dalam boiler. Jadi untuk menjaga efisiensi pemakaian airnya dari pembangkit itu sendiri. Jadi disirkulasi, tapi tetap saja ada lossesnya ya. Tetap saja ada lossesnya sehingga pemakaian air deminnya tidak terlalu besar. Adapun untuk berikut adalah untuk skema umumnya PLTGU. Nah, kalau PLTGU ini sedikit lebih ya, di mana PLTGU di sini ada turbin gasnya, dia ada
langsung dikompres, ada kompresor ini mengisap udara, kemudian di gas yang dari pemasok dimasukkan, kemudian gasnya akan berputar, kemudian menghasilkan akan dikopling ke generator, kemudian dengan berputar turbin gas ini akan menghasilkan energi listrik. Di sini karena sistemnya ada uapnya, dia ada pembangkit namanya, kalau kita mungkin rekan-rekan tahu ada simple cycle, ada combined cycle. Nah, kalau PLTGO ini dia combined cycle, jadi pembakaran gas di turbin ini dialirkan ke namanya heat recovery steam generator. Jadi ini hampir sama mirip dengan boiler ya. Jadi ini untuk memanaskan air di HRSG ini untuk menghasilkan uap tekanan yang akan dihasilkan ke turbin uap. Sedangkan kalau untuk skema PLTG dia tidak flue gasnya, gas buang dari pembakaran turbin gas ini dia tidak dialirkan ke HRSG, tapi langsung dibuang ke ke stack ya, kalau kita bilang ke stack atau chimney, ke cerobong. Kalau mungkin teman-teman pernah lihat di PLTGO, ke cerobong langsung dibuang gas buangnya ke cerobong. Tapi kalau HRSG ini dimanfaatkan kembali untuk memanaskan air untuk menghasilkan uap bertekanan untuk menggerakkan turbin uap. Jadi ada 2 turbin kalau PLTGO, ada turbin gas dan ada turbin uap. Untuk efisiensinya justru lebih tinggi PLTGO yang dibandingkan PLTG, karena bisa menghasilkan beban yang lebih dengan menghasilkan kemampuan output listriknya lebih banyak dibandingkan PLTG yang hanya 1 turbin. Nah, kalau untuk PLTMG ini mungkin hampir mirip juga teman-teman yang tadi saya sampaikan. Di sini dia menggunakan internal combustion engine. Jadi dia dari natural gas dan udara dari ambien. Ini ada kompresor, sebenarnya ada sucking air compressor juga. Nanti dia akan dibakar dan akan mengasih di internal combustion ini, karena dia gas engine ini dia reciprocating ya. Ya, jadi nanti si engine ini teman-teman sama kayak mesin mobil lah istilahnya. Jadi dia ntar akan berputar, ada pistonnya di sini, dia akan memutar poros rotornya, sehingga nanti akan memutar generator, kemudian menghasilkan listrik. Ataupun untuk exhaust gas dari gas engine ini juga nanti akan dibuang ke cerobong ya. Tapi sekarang ada juga yang beberapa pembangkit yang dari keluaran gas dari engine ini dimanfaatkan lagi ke HRSG. Jadi menghasilkan jadi dimasukkan lagi ke dalam HRSG, kemudian menghasilkan uap bertekanan, dan nanti akan diberikan uapnya itu ke turbin uap. Seperti PLTG, cuman hanya saja dia sumbernya dari PLTMG, bukan dari PLTG. Adapun untuk PLTA mungkin rekan-rekan juga sudah pernah ada yang pernah juga ya. Di sini kalau PLTA dia bangun bendungan, kemudian di sini ada turbinnya memang kalau untuk PLTA dia turbinnya vertikal ya, turbin Kaplan ya misalnya, atau ada yang lain saya lupa namanya. Nah, di sini dari reservoirnya, dari sumber airnya itu nanti ada intake-nya, kemudian melalui penstock ini air akan dialirkan untuk memutar turbin, sehingga kemudian nanti akan menggerakkan turbin yang diklik ke generator, kemudian menghasilkan listrik. Jadi sebenarnya secara proses lebih sederhana sih PLTA ya. Cuman hanya saja PLTA ini ketika dibangun dia butuh cost yang sangat besar ya, karena harus banyak merelokasi penduduk, kemudian ada mungkin bukti yang harus di cutting ya istilahnya, kalau di kondisi topografinya berubah gitu. Jadi dan itu untuk membuat kajian kelayakannya untuk PLTA ini cukup lama juga gitu. Kemudian harus menghitung potensi reservoirnya juga gitu. Makanya untuk PLTA ini biasanya pembangunannya tuh lebih lama dibandingkan PLTU itu sendiri gitu. Meskipun kalau lihat prosesnya lebih sederhana, cuman konstruksinya dia lebih lama dibandingkan PLTU. Nah, berikutnya nih PLTS ya. Kalau PLTS ini sebenarnya sederhana saja, dari panel solar, kemudian ada controller, kemudian dirubah ke inverter, kemudian ini dialihkan ke
load ya, ke beban atau ke konsumennya. Karena dalam keluaran dari panel solar ini berupa tegangan DC ya. Kalau untuk PLTB ini juga sebenarnya sederhana, dia dengan putaran angin ini menghasilkan energi kinetik yang sebenarnya dikoppling ke generator, kemudian generator juga akan menghasilkan energi listrik yang nanti akan distribusikan ke ke jaringan transmisi. Nah, ini untuk komponen-komponen PLTU ya. Jadi mungkin saya sedikit menjelaskan, kalau semuanya agak sangat banyak. Pertama untuk komponen PLTU ini pertama ada cooling tower ya. Sebenarnya cooling tower ini tidak semua pembangkit yang menggunakan cooling tower. Ada kondisi ini cooling tower ini di sistemnya untuk pendingin sistem di kondensor ya. Untuk pendingin di kondensor. Tapi kebanyakan kalau kita lihat teman-teman kan PLTU kan kebanyakan di pinggir laut ya. Sebenarnya tidak, kalau pinggir laut itu umumnya tidak menggunakan cooling tower, tapi langsung one stroke ya. Jadi air laut langsung dipompa langsung ke dalam kondensor untuk mendinginkan mendinginkan kondensor, mendinginkan hasil dari ekstraksi uap yang dari turbin. Nah, di sini kemudian ini ada transmission line ya, kemudian ada transformer, kemudian ada low pressure turbin. Jadi turbin itu sebenarnya ada beberapa tingkatan, ada high pressure dan low pressure. Ini mohon maaf di sini. Nah, ini gambarnya ya. Ada yang 11-nya high pressure, yang 10 nih low pressure. Kemudian ada yang 9 nih intermediate pressure ya. Jadi high pressure, kenapa dinamakan itu? Karena berdasarkan tekanan dari yang diterima oleh boiler. Tapi untuk pembangkit kelas tertentu, dia untuk yang namanya kelas-kelas kecil, misalkan yang di bawah 200 MW, misalkan 100 MW ke bawah, itu biasanya hanya terdiri dari high pressure dan low pressure turbin. Tapi kalau menggunakan pembangkit kapasitas 100 ke atas sampai 200 ke atas, itu di turbinnya ada intermediate pressure. Jadi sebenarnya tujuannya untuk mengefisiensikan energi mekanik dari sistemnya itu. Jadi sehingga sistemnya itu benar-benar termanfaatkan gitu di turbinnya, sehingga untuk dapat menghasilkan daya output yang lebih besar. Kemudian ada steam governor valve. Governor valve ini sebenarnya fungsinya untuk mengatur ini ya, dia control valve, dia cuma fungsinya untuk mengatur supply steam yang masuk ke dalam turbin. Nah, untuk derator sendiri di sini ada derator. Derator sendiri fungsinya dia untuk mengurangi kandungan udara yang berada di dalam air ya. Kemudian ini ada feed heater. Jadi heater ini sebenarnya di sini cuma gambarnya kurang cocok. Kemudian feed heater ini dia ada hasil ekstraksi dari turbin yang masuk dalam sini. Ini gambarnya sepertinya kurang sempurna. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi pembangkitnya. Jadi jadi di sini kan ada air demin. Air deminnya ini nanti dipanaskan dari heater ini sebelum masuk ke derator, sehingga dapat meningkatkan efisiensinya si boiler juga, karena kondisi air yang masuknya sudah cukup hangat ya, sehingga tidak benar-benar dingin, sehingga dia dapat meningkatkan efisiensi di boilernya itu sendiri. Kemudian di sini ada konveyor batubara ya. Konveyor batubara di sini nomor 11 ya. Nah, ini tadi dari call handling system ya, konveyor batubara dari call handling system dia masuk ke dalam nomor 15 ini penampung batubara ya. Namanya call bunker atau call silo. Di berikutnya masuk ke pemecah batubara. Sebenarnya di pemecah batubara ini maksudnya dia ini mil ya. Mil per price kalau untuk boiler. Tapi ada beberapa boiler juga yang tidak ada mil per price-nya. Untuk tipe boiler yang CFB dia tidak perlu mil per price. Jadi untuk mil per price itu tugasnya untuk mengurus batubara yang ukurannya tadi besar, dia lebih dihaluskan lagi untuk masuk dalam boiler. Kemudian ada, nah ini 17 ini dia ini boilernya itu sendiri. Tapi ini menunjukkan maksudnya ini steam drum ya. Jadi ada ini ada seperti tangki yang menampung
untuk memisah antara fase uap dan fase air di boiler. Tapi untuk beberapa PLTU sekarang juga sudah ada tidak lagi menggunakan boiler drum. Nah, dalam boiler sendiri sini ada heater ya, di sini ada heater untuk memanaskan. Jadi air yang dipanaskan sebenarnya yang dipanaskan dalam boiler itu bertingkat-tingkat ya. Ada superheater, ada desuperheater. Jadi pemanasannya bertingkat sehingga makanya dia bisa mendapatkan nilai properties uapnya tuh sangat tinggi ya, misalnya sampai 500 derajat Celcius dengan tekanan misalnya sampai 100 bar gitu untuk memutar turbin. Karena dia memang dipanaskannya sendiri dalam boiler dia bertingkat dia. Sampai berapa kali pemanasan di heater sehingga makanya bisa menghasilkan steam propertiesnya itu spesifikasi steamnya itu dia cukup tinggi dan tekanannya cukup tinggi. Nah, ini berikutnya ada first draft fan ya. Nah, fan ini sebenarnya dia yang memberikan suplai udara ke boiler untuk membantu pembakaran, karena kalau pembakaran dalam boiler kan harus ada segitiga api ya. First draft fan ini juga yang fungsinya untuk memberikan pasokan udara ke dalam boiler. Kemudian ada sini preheater ini sama dengan heater yang nomor 19 ini, cuman memang kondisinya ada biasanya di boiler itu ada superheater, ada second stage, kemudian ada namanya economizer. Nah, itu untuk lebih detailnya ada lagi tuh. Itu tergantung juga tipe boilernya. Karena tidak ada juga boiler yang dia tingkat superheaternya hanya 2 atau bahkan sampai tingkat superheaternya sampai 4 gitu. Nah, itu tergantung spesifikasi boiler, terutama itu tergantung spesifikasi uap yang mau dikeluarkan gitu. Tipe-tipenya. Nah, kemudian yang ke-22 nih combustion air intake ya. Nah, ini udara pembakaran. Ini sebenarnya harusnya dari primary air ini. Ada udara dari primary, sebenarnya di sini tidak digambarkan ya. Kemudian di sini economizer. Economizer ini juga sebenarnya heat juga untuk memanaskan air supply yang ke boiler. Kemudian air preheater di sini nomor 24 ya. Ini di sini sebenarnya untuk sebagai penukar exchanger untuk udara supply ke boiler dengan panas yang dihasilkan dari boiler. Jadi di sini udara yang dimasukkan ke dalam boiler ini akan ada pertukaran panas di dalam air preheater ini. Panasnya itu dari hasil pembakaran dari flue gas dari boiler itu sendiri. Sehingga jadi udara yang masuk yang dalam boiler ini sudah cukup panas. Kemudian dari hasil pembakaran batu bara di boiler ini akan menghasilkan flue gas ya. Nah, flue gas ini kalau batu bara dia akan menghasilkan sebuah fly ash ya, fly ash abu. Nah, fly ash abu ini nanti ditangkap oleh presipitator atau namanya ESP ya, electrostatic precipitator. Tapi untuk presipitator sendiri juga biasanya ada beberapa model yang digunakan ya. Ada yang menggunakan ESP dengan jadi berupa pelat-pelat elektroda yang diberi tegangan DC sehingga si abu fly ash-nya itu tertangkap di elektroda kemudian dijatuhkan. Nah, tapi ada juga yang modelnya menggunakan back filter sehingga tidak menggunakan pelat elektroda. Tapi itu desainnya harus memang kalau kita bicara desainnya itu harus mengacu kepada FS awalnya ya. Kemudian pasokan batu baranya juga gitu. Kualitasnya seperti apa, karena kalau misalkan dia nyata desainnya harus pakai ESP tapi menggunakan back filter nanti akan cukup efisiensi untuk menangkap abunya juga bisa berkurang gitu. Makanya ini perlu juga biasanya kalau dalam bangun pembangkit itu harus dilihat dari studi kelayakan dan secara engineering desainnya. Kemudian ada nomor 26 ini Indus Air Fan. Indus Air Fan ini dia menghisap udara yang dari boiler, jadi ada udara yang mendorong dan juga ada udara yang menghisap ya. Industrial air fan, jadi dia ID fan dia menghisap udara yang dari boiler, flue gasnya dari boiler untuk nanti flue gasnya itu dialirkan ke cerobong atau kalau ini bahasanya ke chimney ya, bahasa teknisnya. Nah, ini mungkin kalau teman-teman pernah ada kunjungan ke Python, kalau membedakan PLTU ini sebenarnya gampang lihat dari cerobongnya aja ya. Kalau cerobongnya agak ramping-ramping gini terus tinggi-tinggi, nah itu biasanya PLTU. Umumnya PLTU kalau mungkin teman-teman tahu di Python ya. Kemudian dia ada boilernya di sini. Ini boiler nih sebenarnya, bangunan boiler.
Nah, di sini powerhouse-nya. Di powerhouse ini dia ada turbin, kemudian ada control room, kemudian tempat bunkernya bisa di tengah-tengah sini dia nih, di antara powerhouse sama boiler. Di sini ada apa? Silonya, silo atau bunker untuk menampung batu bara yang disimpan sebelum dibakar ke boiler. Kalau lihat dari jauh sebenarnya teman-teman cukup lihat aja nih, kalau yang ramping-ramping ini biasanya PLTU gitu. Nah, kalau untuk PLTG, nah PLTG ini bisa lihat cerobongnya dia agak apa ya? Dia apa namanya? Agak besar gini, cuman dia panjang enggak mengecil tuh. Kalau PLTU biasanya agak dari bawah agak mengecil ke atas, semua kalau yang ini biasanya cerobongnya agak apa namanya? Sama gitu panjangnya sampai ke bawah, dan warnanya memang dia merah putih itu lebih panjang dibandingkan PLTU. Cuman kalau mau detailnya lagi di sini dia lihat ada di ini, Pak. Ada HRSG-nya di sini. Di sini ada HRSG-nya. Mohon maaf ya, mungkin ngetetnya ada tulisannya. Nah, kalau di sini ini ada HRSG ya, di sini HRSG. Tapi nanti untuk gas turbinnya dia ada bangunannya sendiri. Nah, kalau misalkan dia nggak ada HRSG-nya, biasanya langsung dari gas turbin, nanti langsung nggak ada duct, dia langsung keluarannya ke sini mana? Ke ke chimney-nya, cerobongnya. Itu mungkin kalau teman-teman melihat sih gampang. Kalau ini biasanya hanya control room. Kalau ini biasanya nih bangunan ini ya, bangunan admin atau building atau control room. Kalau bangunan-bangunan ini biasanya ada yang di water treatment-nya atau wastewater treatment-nya, atau apa namanya, ada juga yang mungkin gudang atau tempat atau tempat penyimpanan limbah B3 gitu ya. Jadi kayak gini misalnya tempat penyimpanan limbah B3. Nah, ini untuk detailnya PLTG yang sebelah kiri ini ada air intake. Air intake ini dia ada filternya di sini ya. Jadi udara yang dihisap kompresor, di sini ada filternya. Kemudian udara yang masuk ke dalam kompresor dia disalurkan ke mana? Ke turbin gas. Kemudian ini bahan bakar gasnya di sini ada masuk ke combustion chamber, kemudian apa namanya, dibakar ke turbin gasnya, kemudian hasil flue gas dari turbin gasnya masuk ke HRSG. Nah, ini kalau misalnya dia PLTG-nya dia hanya dari HRSG langsung ke exhaust. Tapi kalau misalkan dia mohon maaf, kalau dari PLTG saja dia dari turbin gas dia langsung ke exhaust. Cuma di sini ini step skemanya di PLTGU ya, karena ada HRSG-nya. Tapi biasanya di sini ada pemisahnya, harusnya dia seperti ada damper yang memisahkan antara stack sama HRSG. Jadi kalau PLTGU malah biasanya dia ada 2 stack dia. Yang satu ada stack yang untuk bypassnya, yang satu lagi stack untuk HRSG-nya. Ya, untuk berikutnya adalah untuk komponen pembangkit ya. Ini ada pompa, ada fan. Tadi yang saya jelaskan ada force drag fan. Contoh bentuknya seperti ini. Tapi banyak jenisnya ya. Kemudian ada pompa dalam bentuk sentrifugal. Misalnya ini pompa boiler feed pump ya, yang pompa yang untuk masuk air ke boiler. Kemudian vertical pump. Nah, vertical pump ini biasanya digunakan di pompa-pompa pendingin kondensor atau di pompa kondensat ya. Pompa kondensat itu yang memasok air dari water treatment plant ke ke derator, kemudian ke boiler feed pump. Nah, ini mulai bentuk kondenser, kemudian ada derator, kemudian di sini ada apa namanya? Ada burner ya. Burner tadi ini yang membakar batu baranya. Jadi batu baranya dibakar di burner ini di atomizing, kemudian di plate udara, kemudian di sini ada igniternya ya. Ya, ada igniternya juga untuk membakar bahan bakar. Cuman kalau untuk sebenarnya kalau di PLTU sendiri juga tergantung model PLTU-nya. Kalau PLTU pulverizer atau PC itu dia burnernya ada 2 tipe, yaitu burner minyak dan burner burner untuk coal ya. Nah, kalau untuk minyak dia biasanya ada ignition dari elektriknya untuk membakar minyaknya untuk startup pertama. Tapi kalau burner yang coal dia tidak ada
tidak ada ignition elektriknya. Dia ya karena sudah ada dari pembakaran dari solar, sehingga ketika akan dimasukkan batu bara dia cukup pemantik itu dari solar itu sendiri. Nah, Tersisa kemudian ini ada sekitar 10-an menit lagi, Pak TP. baik, terima kasih Pak Dimas. Berikutnya ini ada cold feeder. Cold feeder ini dia yang nih sebenarnya dalamnya kayak conveyor ya. Di sini untuk menyalurkan batu bara dari yang cold silo tadi atau pembakarnya ke dalam. Dia akan menyalurkannya ke dalam mill ini. Jadi kalau ke boiler ya pulverize, tadi yang saya paparkan, dia akan menggerus ya, menghancurkan batu baranya sehingga sampai halus. Kemudian dimasukkan batu baranya ke dalam boiler dengan didorong oleh udara primary dari fan. Nah, berikutnya di sini ada turbin juga nih. Turbin juga satu main komponen juga, komponen utama. Jadi nanti turbin ini dalamnya seperti ini ya, kira-kira rekan-rekan. Di sini ada high pressure, ada low pressure, dan intermediate pressure. Tapi desain turbin ini juga biasanya belum tentu semua sama, tergantung desain manufaktur juga. Tapi yang jelas secara fungsinya dia sama ya, cuman hanya saja detail desainnya sepertinya berbeda dari tiap-tiap manufaktur. Nah, ini untuk balance of plant. Jadi balance of plant ini adalah sistem pendukung pembangkit ya. Jadi dia bukan komponen utama, tapi dia pendukung operasional pembangkit seperti water treatment plant. Jadi water treatment plant ini adalah yang berfungsi untuk memproduksi air. Jadi misalkan pembangkit-pembangkit yang di pinggir laut, dia memproduksi air dari air laut melalui proses reverse osmosis ya. Jadi prosesnya tuh cukup panjang juga, masuk ke multimedia filter, kemudian reverse osmosis, kemudian terakhir ke mixed bed. Nanti nilai kualitas airnya itu dipantau oleh operator sesuai spesifikasi yang dibutuhkan oleh boiler. Kemudian ada juga wastewater treatment plant, karena di sini fungsinya adalah untuk mengolah air-air yang sifatnya kalau dari boiler itu kan kadang dia banyak injeksi dari bahan-bahan kimia ya. Jadi airnya itu tidak boleh langsung dibuang ke laut atau ke lingkungan, sehingga harus ditreatment dulu seperti untuk nilai pH-nya atau ada nilai-nilai yang lain yang mungkin sifatnya bisa mencemari lingkungan. Dia harus ditreatment dulu di wastewater treatment plant ini. Kalau wastewater treatment ini umumnya hampir di semua pembangkit yang terutama pembangkit thermal ya, itu ada ya. Kemudian sistem ice handling ini adalah untuk petugas menyalurkan abu ya yang ditangkap oleh ESP tadi, kemudian ditampung ke dalam sebuah silo, kemudian abunya dibuang ke area landfill. Di situ nanti abu-abu dari batu bara itu ditampung di situ gitu. Kemudian ada kompresor. Nah, kompresor udara ini sifatnya dia ada instrumen, ada service air ya. Kalau instrumen air ini dia fungsinya untuk menjalankan sistem-sistem pneumatik instrumen, misalkan control valve atau sistem-sistem lain ya. Tapi umumnya seperti kalau instrumen air itu dia seperti control valve ya, umumnya ya, yang sistem pneumatik atau valve-valve lainnya. Nah, kalau service air ini fungsinya dia untuk misalkan pemeliharaan atau untuk fungsi-fungsi yang fungsinya dia tidak continuous ya. Yang tidak continuous biasanya disuplai oleh kompresor service. Nah, ini untuk full handling ini tadi yang saya paparkan, sebenarnya prosesnya cukup panjang juga. Full handling system dia dari cold jetty, kemudian masukkan ke, kalau di pembangkit biasanya ada namanya stockpile ya, jadi seperti area luas untuk menyimpan batu bara. Kemudian dari situ ntar sebenarnya ada alat lagi namanya stacker reclaimer. Nah, itu dia untuk dia fungsinya untuk mengunloading dari atau dia mereclaim itu dia mengambil batu bara yang tersimpan di stockpile untuk disalurkan ke cold silo. Nah, jadi cukup panjang juga memang prosesnya di cold handling itu sendiri juga. Kemudian ada banyak-banyak peralatan di sini, subsistem peralatan di sini yang fungsinya untuk fungsinya untuk menyalurkan batu bara di cold handling. Nah, untuk sistem kontrolnya ini secara umum ya, sistem kontrol di pembangkit ada boiler control protection, kemudian turbo control dan protection. Kemudian untuk sistem auxiliary-nya di turbin ini adalah seperti close cooling water, tube oil, condenser, kemudian aerator control. Kemudian untuk boiler auxiliary control system, kemudian ada generator control dan protection system, kemudian ada
traffic and evaporation control, water treatment, fly ash handling control system, dan juga call handling control system. Jadi semuanya di sini ada sistem pengendaliannya dan proteksinya. Dan untuk pengendalian sendiri ada yang tidak semuanya, misalkan kalau teman-teman belajar kalau ada belajar PID ya tidak semuanya menggunakan PID ya. Ada juga ya kontrolnya dia fungsinya start stop tapi dia sequential bergantung terhadap prosesnya gitu, proses kerja di sistemnya gitu. Nah, jadi tergantung kebutuhan dari proses di plan itu sendiri. Nah, ini sedikit saja terkait untuk control room ya, control system di pembangkit sama di PLTU. Di sini ada operator station, di sini misalnya ada operator di sini, ada operator human-nya yang memperhatikan pembangkit di sini. Kemudian di sini ini kabinet control room-nya ya, disediakan menggunakan sistem DCS atau distributed control system. Kemudian di sini ada yang untuk di bawahnya sendiri ini adalah subkontrol dari balance of plan-nya itu sendiri seperti treatment, wastewater, call handling. Nah, cuman di beberapa pembangkit ada yang si main control utamanya ini bisa mengendalikan ini juga. Tapi ada juga yang desainnya hanya fungsinya sebagai monitoring sehingga untuk fungsi kontrolnya benar-benar hanya dipegang oleh di subsistemnya di sistem balance of plan-nya itu sendiri. Jadi di sini ada operatornya juga untuk memperhatikan ya. Jadi di sini misalnya di sini juga ada sistem kontrolnya misalkan menggunakan PLC gitu, kemudian ada HMI-nya di sini, dan kemudian tarik komunikasinya ke center control room-nya di pembangkit di sistem DCS-nya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ya mungkin itu sedikit dari saya, Pak Dimas. Kalau ada kekurangannya mohon maaf, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih Pak TB atas penjelasannya mengenai pembangkitan listrik ya, sistem pembangkitan listrik. Di sini meskipun tadi dijelaskan banyak macam dari sistem pembangkitan listrik, yang dijelaskan lebih detail yang PLTU ya, Pak TB. Iya, Ya. kalau tekannya banyak sih. Oke, ya silakan rekan-rekan sekalian jika silakan diberi pertanyaan Pak TB. Ya, silakan mungkin rekan-rekan. Mungkin 3 pertanyaan. Apapun yang berkaitan dengan PLN ya Pak TB. Boleh kalau saya bisa jawab, nanti saya jawab. Kenapa di rumah saya sering mati lampu gitu ya? Ya silahkan bisa resen untuk langsung tanya. Ya silahkan Muhammad Hana Al-Rafiq. Bisa unmute. Bisa izin bertanya Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Anaul Rafiq dari Teknik Bioproses Angkatan 2019. Tadi kan disampaikan bahwa ada beberapa tipe sistem pembangkit listrik ya Pak, seperti PLTU, PLTG, dan lain-lain. Dari beberapa tipe tadi, yang yaitu menghasilkan listrik yang mungkin paling baik, stabil, dan bagus tuh yang mana ya Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Panggilannya apa nih Mas Taufik ya? Baik, terkait ini ya, terkait tipe pembangkit. Nah, sebenarnya ketika bicara stabil, ini untuk kondisi saat ini ya, kalau pembangkit thermal tentu sudah terbukti ya, ataupun yang PLTA ya, sudah terbukti kestabilannya untuk memberikan pasokan listrik. Nah, yang sekarang ini kan yang sekarang yang berarti lagi hype ini kan pembangkit energi renewable seperti solar dan PLTP ya, yang itu sifatnya intermittent itu ya tergantung cuacanya gitu. Kalau PLTA kan makanya kalau PLTA sendiri dia sifatnya biasanya ada sebagai operasinya sebagai peaker ya. Jadi ada yang sebagai peaker. Jadi siangnya itu nggak operasi, nampung air, nanti malamnya ketika beban puncak dia operasi. Karena sebenarnya tujuannya juga untuk menghemat biaya bahan bakarnya pembangkit juga gitu jadi di sistem. Jadi karena
kalau air kan lebih murah ya biaya sebenarnya. Jadi kalau seperti PLTU, PLTG, PLTMG, PLTA ini sebenarnya sudah terbukti terbukti ini sih, terbukti kalau bicara stabil ya. Karena ketika kita ketika membangun pembangkit itu dilihat secara secara sistemnya gitu. Jadi ada namanya perencanaan sistem. Jadi di PLN juga ada namanya perencanaan sistem. Jadi dilihat kebutuhannya itu, misalnya dia kalau PLTU ini kan biasanya digunakan untuk beban dasar ya, beban base load ya. Jadi kalau seandainya memang pertumbuhan listriknya di daerah atau di pulau tersebut perlu kebutuhan listrik dasarnya itu bebannya dia naik, kita bisa dibangun PLTU ya. Walaupun sekarang sebenarnya dari pemerintah kan dilarang PLN membangun PLTU karena terkait zero emission ya. Nah, kalau PLTG sendiri ini ada juga dia selain sebagai pemenuhan kebutuhan beban dasar atau base load, tapi ada juga bisa juga sebagai load follower ya. Follower itu jadi perubahan beban misalkan di hari itu jadi perubahan beban, dia yang mengikuti itu karena responnya PLTG ini lebih cepat dibandingkan PLTU untuk mengikuti kebutuhan demand di bebannya gitu, di loadnya. Makanya PLTG itu biasanya juga digunakan sebagai load follower atau sebagai picker seperti PLTA, misalnya dia operasi ketika beban puncak, ketika alat beban puncak dia stop gitu. Nah itu, tapi itu tergantung kondisi di sistem kelistrikannya gitu. Makanya ketika membangun pembangkit itu perencanaannya sangat banyak ya parameternya ya. Karena lihat dari neraca dayanya juga, kemudian langgam bebannya di daerah tersebut. Jadi melihat kan membangun pembangkit, lihat gap ini apa nih, kalau dia gapnya kurangnya hanya sebagai ketika di beban puncak ya berarti yang dibangun biasanya hanya PLTG atau PLTMG. Nah ini PLTMG juga sama, dia biasanya sebagai picker atau sebagai load follower ya, karena ya yang dua pembangkit ini yang responnya cepat gitu ketika terjadi perubahan beban. Tapi kalau untuk PLTU umumnya digunakan sebagai base load ya. Misalkan di Pulau Jawa beban puncaknya misalnya 20 gigawatt misalnya, tapi kebutuhan dengan perubahan bebannya itu dia kebutuhan dasarnya itu sebenarnya misalkan 18 gigawatt. Berarti 18 gigawatt ini yang disuplai oleh PLTU secara mayoritas. Nanti 2 gigawattnya itu bisa dari PLTG atau dari PLTMG gitu. Atau kalau memang misalnya kondisinya kalau misalkan kondisinya biasanya juga PLTA yang menyuplai supaya biaya cost produksinya tuh secara sistem kelistrikan bukan secara pembangkitnya itu bisa lebih murah. Nah, tapi kalau untuk terbukti kestabilannya sih sebenarnya sudah stabil, sudah terbukti. Di PLTS juga sebenarnya stabil, cuman hanya karena sifatnya dia intermittent, sama juga dengan PLTB ya, karena kondisi cuacanya berdasarkan dipengaruhi oleh kondisi cuaca, jadi nantinya ya kalau dia tidak stabil itu yang mempengaruhi kestabilan di jaringan kelistrikannya gitu. Makanya biasanya PLTS sama PLTB ini kan dia dikasihkan dengan baterai ya, energi storage ya. Jadi sebenarnya energi mereka dihasilkan ini disimpan dulu di baterai. Nanti setelah sudah tersimpan, nanti baterainya itu yang mendistribusikan energinya ke jaringan. Karena kalau PLTB kalau misalkan tidak stabil, dia output dayanya itu nanti bisa mengganggu frekuensi di jaringan kelistrikan. Kira-kira seperti itu, Mas Tropik ya. Baik, ada tanggapan? Saudara Naul? Baik Pak, terima kasih sudah cukup untuk jawab. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Silahkan. Silahkan, Saudara Muhammad Iqbal. Silahkan. Baik, terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Susanto dari Teknik Pertanian dan Biosistem. Di sini saya tanya terkait gini Pak, di rumah saya kan untuk
harga PLN itu kan harga untuk listrik per bulannya kan fluktuatif. Nah, pertanyaan saya itu apakah harga listrik misal per kWh-nya di setiap daerah itu sama atau bagaimana? Mengingat sumber pembangkit listrik dan konsumsi setiap daerah di Indonesia itu kan berbeda-beda. Mungkin itu Pak pertanyaannya. Oh iya, sama standarisasi untuk pemberian subsidi atau harganya itu bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Iqbal. Ya, terkait tarif listrik itu kan kemarin itu dari pemerintah juga ya, apa namanya, persetujuan pemerintah. Sebenarnya tarifnya itu semua daerah sama tergantung dari ini ya, apa namanya, penggunaan KWH-nya untuk kapasitas berapa ya, sebenarnya sama itu. Nah, untuk subsidi sendiri memang kalau untuk terkait subsidi itu kemarin tergantung dari ini apa, ada beberapa tergantung dari apa ya, mungkin kolektif datanya juga, karena ada pengalaman juga ya dari mertua saya itu ya menggunakan 900 watt tapi ternyata tidak masuk ke apa namanya, tidak masuk subsidi, karena sekarang yang udah full subsidi itu kan sebenarnya yang pengguna 450 VA ya. Oleh 900 itu ada yang subsidi, sebenarnya ada yang enggak. Nah, itu pemilihannya itu sepertinya mungkin dari apa namanya, dari orang dari teman-teman distribusi di apa di area di tempat misalkan kita bermukim, atau dari ini apa namanya, wilayah di daerah sekitar kita gitu. Nah, untuk tarif sebenarnya semua sama dari ini apa namanya, dari semua wilayah, karena gini, karena skemanya adalah kan mungkin di beberapa daerah itu kan misalnya pulau-pulau kecil, misalkan ada yang masih menggunakan PLTD ya, dalam biaya PLTD itu kan besar. Nah, itu sebenarnya nanti biaya yang di sana itu ya subsidi dari misalkan di Jawa yang biaya misalnya kalau kita di PLN itu BPP ya, biaya pokok pembangkitnya tuh rupiah per KWH-nya lebih murah misalnya karena banyak PLTU-nya misalnya. Nah, itu sebenarnya ya itu subsidi silang, istilahnya semua tarif dari seluruh Indonesia itu saling apa ya, ada yang saling saling menghilangkan, ada yang saling membantu lah istilahnya. Jadinya makanya supaya tarifnya itu di seluruh apa namanya, seluruh Indonesia itu sama sesuai ketentuan dari pemerintah. Nah, hanya saja memang yang membedakan nanti kan dari pelanggan industri ya. Kalau dari pelanggan industri itu dari kapasitasnya juga biasanya berbeda. Nah, itu ada spesifikasinya. Kalau nggak salah di permen apa di perpres itu sepertinya ada itu. Saya lupa nomor berapa, itu ada terkait tarif listrik ya. Di situ sudah ditetapkan. Tapi intinya kalau untuk pelanggan yang kategori rumah itu sebenarnya sama tarifnya. Karena meskipun di daerahnya itu istilahnya biaya pokok pembangkitnya mahal, karena misalkan daerahnya di pulau terpencil itu ya, terus pakai BLTD tetap saja sama, karena ya apa namanya, skemanya biayanya di sana tuh dia disubsidi dari daerah-daerah yang biaya biaya pokok pembangkitnya, dia pembangkitnya itu lebih rendah gitu. Kira-kira seperti itu atau Mas Iqbal. Baik, ada tanggapan? Sudah Pak, terjawab. Oke. Terima kasih banyak. Ya, Ya, terima kasih. kasih. Nah, jadi kayak UKT ada subsidi silang ya. Kan Oke. Ada lagi rekan-rekan kalian? Satu lagi mungkin? Iya, Saudara Damsyah, silakan. Baik, terima kasih Pak Dimas. Sebelumnya mohon maaf Pak, saya nggak bisa on cam karena kendala jaringan. Terima kasih Pak Bagus. Saya ingin bertanya, kan dari yang tadi disebutkan bahwasanya terkait PLT pembangkit listrik tenaga itu ada banyak. Namun inputnya itu kan nggak selalu statis ya Pak, ada dinamisnya. Mungkin kalau misalnya pembangkit listrik tenaga surya itu kadang ada awan. Nah itu gimana caranya nentuin inputnya yang dinamis, hasilnya tetap statis gitu Pak? mohon maaf, ini untuk semua pembangkit atau gimana ya maksudnya inputnya? Iya Pak, apakah sistemnya sama setiap pembangkit atau ada perbedaan Pak? Kalau emang ada perbedaan mungkin bisa di salah satunya aja Pak. Baik. Ya, terima kasih. Kalau untuk input energinya ya, misalkan dari
Kalau sebenarnya lebih mudah dikontrol itu yang pembangkit termal ya, karena input energinya seperti batu bara atau gas itu kan PLN juga berkontrak dengan pemasok gas ya. Jadi istilahnya dengan kontrak itu si pemasok gas juga harus komitmen bahwa dia harus mampu masuk energi kebutuhan energi primernya sekian gitu. Misalnya kalau batu bara harus masuk sekian ton, nanti makanya kalau misalkan kita bicara PLTU ya, di situ dia ada namanya kolyard ya, jadi kayak ada lapangan besar gitu, itu buat nyimpan batu bara. Jadi batu bara, nah itu nyimpannya itu persediaan itu bukan nyimpan langsung dipakai untuk 1 hari nggak, tapi nyimpannya untuk bisa sampai 20 hari gitu. Misalkan misalkan untuk ini ya, contohnya untuk misalkan PLTU-nya tuh dia untuk membangkitkan 1 megawatt itu misalnya yang dia misalnya butuh misalkan 10 ton ya, 10 ton per jam. Nah itu yang di stockpile bukan 10 ton ya, harus lebih banyak lagi, tinggal dikali aja 1 hari berapa, terus dikali 1 hari berarti berapa ton, kemudian dikali berapa megawatt yang mau dibangkitkan, kemudian dikali untuk kebutuhan selama 20 hari. Nah itu disimpan semua di situ, di stockpile itu gitu. Tujuannya ya situ supaya pasokannya nanti stabil gitu ya. Nah jadi kalau misalkan gas ya kalau gas ini memang ada beberapa skema ya. Kalau misalkan dia dari pemasokan dari pipa gas ya itu memang harus komitmen dari pemasok gasnya, dia harus menyediakan gasnya sekian MBTU gitu. Nah itu ada kontraknya dari PLN ke pemasok gas. Tapi memang kadang ada terkendala juga. Nah kalau ketika misalkan membangkit gas itu memang pernah ada kendala juga, kita ketika ada pasokan gasnya itu masalah ya otomatis pembangkitnya jadi turun ya, kalau bahasanya itu derating, jadi kapasitas outputnya jadi menurun si pembangkitnya tersebut. Nah tapi kalau untuk pembangkit yang sifatnya renewable, terutama apalagi kalau kita bicara yang bukan PLTA ya, kalau PLTA kan bisa dari data-data statistik cuaca kan bisa kelihatan ya, makanya desain reservoirnya itu sudah berdasarkan data studi kelayakan selama berapa tahun lamanya gitu, dia bisa dari curah hujan segala macam, dan sehingga dia bisa nampung airnya itu seberapa banyak tuh meter kubiknya, sehingga nanti tujuannya jika dia jika si airnya itu penuh, nanti bisa masuk airnya itu stabil ke PLTA. Tapi kalau bicara PLTS atau PLTB ya itu yang makanya sekarang ini umumnya PLTS itu dia ketika dia on grid ya, ketika dia masuk ke jaringan PLN itu emang untuk lebih stabilnya dengan energi storage dengan baterai, sehingga nanti baterai yang mengontrol energinya ke jaringan. Kalau kalau dia memang kendalanya ketika misalkan di kondisi awan begini ya nggak stabil ya, otomatis memang nanti mempengaruhi ini sih kestabilan. Makanya kalau tidak dilengkapi energi storage ya nanti ketika apalagi kalau solar cell-nya nih dalam skala besar ya, sampai berapa puluh megawatt gitu, kalau dia sangat mempengaruhi dia tidak stabil ya, yang ada nanti bisa si dispatcher tidak akan mendispatch si solar. Jadi yang tadi saya sampaikan tadi, dispatcher itu dia akan melepas CB-nya, jadi ada CB ya, CB-nya mungkin yang besar ya, pemutus tegangan. Jadi ya dia akan kalau dia seandainya si solar cell mengganggu frekuensi, mengganggu stabilan jaringan listrik, nanti dia bisa dilepas gitu, karena khawatir berbahaya jika dia tidak stabil karena cuaca, dia malah mengganggu sistem jaringan, ya dia akan dilepas oleh dispatcher gitu. Karena meskipun dia murah, tapi kalau dia sampai mengganggu sistem kelistrikan sampai blackout, kan itu bahaya ya, sampai bahaya, karena kalau udah blackout nanti semua jaringannya terganggu gitu. Nah itu makanya ada peran dispatcher di sini tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau misalkan dia membangkit yang kira-kira pasokannya nggak stabil, ya mungkin nanti malah nggak di dispatch gitu sama si pengatur beban gitu. Ini kira-kira seperti itu. Ada. Mungkin saya ingin nambahkan dari pertanyaannya Saudara Adam Syah. Ya silakan. Tadi misalnya mungkin konsepnya penyediaan daya listrik itu ini ya, disediakan kapasitas tertentu itu di atas dari demand ya, Pak TB. Iya, sebenarnya seperti itu. Iya.
Jadi demand-nya Untuk naik turun, ya, yang disediakan di atasnya gitu kan ya. iya betul. Nah, Makanya di sistem PLN itu kan di sistem kelistrikan kita perencanaan itu namanya reserve margin ya. Sebenarnya ada ketentuannya juga. Sebenarnya ketentuan untuk safety-nya itu ada sekian sekitar 30, saya lupa 30 ke 50. Cuman kalau kondisi di Jawa ini sebenarnya sudah oversupply karena reserve margin-nya sudah iya. di atas dari ketentuan Iya, itu. saya dengar karena ada proyek pembangunan pembangkit yang berapa ribu itu Ya, ya. yang independent power plant yang Iya, swasta jadi itu. oversupply ya yang Jawa ya. Ya, Wah, itu gimana? Apa memang dibuang-buang aja gitu? ya itu makanya sekarang ini ada kemarin itu kan sempat juga apa namanya? Ya, tapi saya nggak tahu nih, ini penugasan dari pemerintah juga sebenarnya terkait untuk retirement beberapa pembangkit ya. Jadi karena masuknya apa namanya, karena di Jawa sendiri kan ya kalau pertumbuhan apa ya kalau pertumbuhan kelistrikannya mungkin juga karena sudah padat penduduknya juga nggak bisa signifikan dulu ya. Jadi ya karena ketika proyeknya lebih banyak bangunnya di Jawa, jadi nggak seimbang dengan rasio elektrifikasinya, jadi malah oversupply-nya terlalu besar. Makanya memang sekarang ini ada penugasan juga dari pemerintah untuk retirement beberapa pembangkit terutama PLTU yang menghasilkan emisi karbonnya yang paling besar lah ya gitu. Cuman memang prosesnya nggak singkat, itu agak lama karena ketika dia harus di retirement, kalau dia di retirement ini belum tentu dia harus demolish ya. Dia ya bisa jadi skemanya itu dia hanya stop cuman masih di Bisa maintain dioperasikan kembali ya, Pak. ya bisa di maintain, tujuannya kalau ada emergency bisa dioperasikan. Karena nanti kasusnya kayak di Inggris nih, ketika dia terjadi masalah di pasokan energinya, untuk ujung-ujungnya LTU-nya dioperasikan kembali gitu. Ya. Nah itu sebenarnya terkait ini lagi ya di kalau di rencana umum energi nasional kita nih nantinya itu seperti apa gitu, apa istilahnya terkait ya pertumbuhan rasio elektrifikasi tapi juga inline dengan net zero emission, tapi juga jangan sampai mengganggu sistem kelistrikan kita juga gitu. Jadi jangan hanya semata-mata net zero emission yang PT-nya didemolish tapi malah nggak jadi malah kurang gitu kan, jadi malah masalah gitu. Karena ya kalau kita memang sebenarnya nggak bisa juga sih semuanya tuh full tergantung renewable ya, karena itu tidak semua renewable itu, karena dia kan pembangkit energi renewable ini kan tergantung set condition ya, tidak dia tergantung potensinya itu tergantung set conditionnya, apakah dia potensinya besar atau stabil atau apakah dia bisa stabil ataupun bisa potensinya besar. Nah, itu tergantung di daerahnya tersebut itu. Makanya sebenarnya sih secara kedepannya pun ya sebenarnya pembangkit fosil itu juga tidak semerta-merta hilang semua gitu, tetap juga akan digunakan karena untuk menjaga keandalan sistem kelistrikannya juga gitu. Saya kira seperti itu Pak Dimas. Siap Pak, itu bagus ya. Karena ada keterbatasan waktu, mungkin untuk hari ini kita bisa akhiri. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang berpartisipasi aktif, dan terima kasih tentunya pada Pak Tubagus. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan ya. Kalau masih ada pertanyaan nanti bisa disimpan dulu untuk minggu depan, tapi mungkin minggu depan materinya di teknik kalibrasinya. Tapi nanti mungkin kalau ada pertanyaan yang lain juga bisa ditanyakan di minggu depan. Baik, terima kasih Pak Tubagus untuk materinya yang sangat membuka wawasan. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dimas dan Terima kasih, Pak. rekan-rekan semuanya. Terima kasih.